Oh dia berjanggui pasti masuk surga. Siapa menjamin berjanggui pasti masuk surga? Abu Jahal berjanggui jualnya. Ya. Oh dia berjubah serawa gantuang pasti masuk surga. Siapa yang mengecek berjubah masuk surga? Pendeta pakai jubah jualnya. Oh yang berjilbab pasti masuk surga. Siapa yang mengecek yang berjilbab pasti masuk surga? Biarawati berjilbab jualnya. Apalagi kini Pak Calek di YouTube gini, ada orang pakai jilbab, sholatnya, ruku, sujud, berjilbab ya Pak. Hari ini hati-hati Pak. Kondak batu-batu mencari agama, wak bisa sase, wak kini banyak aliran sesat kini Pak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tafaqquh Fiddin Masjid Siratul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas diturunkannya Rasulullah SAW sebagai nabi akhir zaman, sebagai panutan kita. Sebelumnya syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, alhamdulillah dari rentetan perjalanan safari dakwah saya untuk kawasan Riau, ini merupakan safari dakwah yang keempat, yang awalnya diawali oleh Bapak Effendi. Bapak Effendi yang pertama mengundang saya ke Pekanbaru kira-kira bulan berapa itu Pak ya? Tahun lalu ya, bulan 12 ya. Ya. Tahun lalu ya, 2023 akhir. Hingga akhirnya saya melanjutkan safari dakwah ke satu, kedua dan ketiga hingga yang keempat karena alhamdulillah banyaknya permintaan dari para jamaah. Semoga kiranya dakwah kita ini baik dari pengurus maupun kawan-kawan tim media yang telah berjuang dengan medianya, semoga kiranya ini merupakan andil kita untuk bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana permintaan dari materi yang ingin disampaikan, masjid sebagai tempat penyelamat di akhir zaman. Kenapa kita mengambil kesimpulan masjid sebagai tempat keselamatan di akhir zaman? Tak terlepas daripada apa yang didirikan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada para malaikat untuk mendirikan tapak daripada Baitullah Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya Ka'bah itu bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim, tetapi para malaikat sebelum adanya manusia. Dan akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga melihat daripada fenomena alam ketika terjadi musibah tahun 2004. Kira-kira musibah apa itu Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh.
Tsunami di Aceh meluluh lantakkan perkampungan, rumah-rumah, gedung-gedung yang kokoh hancur oleh laut, tetapi masih ada tersisa yang berdiri kokoh. Apa itu Pak Ibu sekalian? Masjid. Betapa banyak negeri rumah yang dihancurkan oleh Allah melalui tentaranya berupa laut dan gempa bumi. Hancur perkampungan, tetapi masjid tetap berdiri kokoh. Kemudian Bapak sekalian, galodoh yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat. Di Simpang Bukit Batabuah sampai ke Padang Panjang, sampai ke Tanah Datar. Sebagian rumah-rumah hancur, tetapi masih berdiri kokoh surau dan masjid. Karena apa? Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullahi Allah, untuk mengawali kajian kita ini, pertama saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini, Allah sebut penduduk negeri, bukan Allah sebut hanya orang beriman, hanya orang Islam, hanya orang soleh, tetapi seluruh penduduk negeri. Maknanya apa? Allah menghendaki penduduk negeri ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan membawa berkah, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, memenuhi kebutuhan hajat manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak kita. Dari bumi Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan ternak-ternak kita. Itu apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka dari langit Allah turunkan berkah, dari bumi Allah keluarkan berkah. Namun kata Allah, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ini maknanya Pak Ibu sekalian bukan tidak tahu. Ya. Mendustakan ini maknanya mereka tahu tapi pura-pura tak tahu. Mereka tahu tetapi tak mau tahu. Ya. Mereka tahu tetapi tidak mengamalkan isi ilmu yang mereka pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah, bencana, malapetaka Bapak sekalian, itu terjadi bukan karena proses alam. Itu bukan terjadi karena kita berada di patahan bumi, bukan karena musim hujan, bukan karena musim kemarau, tidak. Musibah bencana terjadi hanya karena Allah murka kepada kita. Jadi penyebab Allah murka itu apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, di antara tanda-tanda kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan kali ini juga saya sampaikan di mana-mana, ya, safari dakwah saya beberapa dekade ini saya sampaikan firman sabda Rasulullah SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, di mana
Thauban radhiyallahu anhu menceritakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum wa la yaghzifanna Allah fi qulubikum al wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini merupakan kata kiasan Bapak sekalian. Seumpama ini sepotong roti dihadapkan, diletakkan di depan orang-orang, kumpulan orang-orang yang lapar, maka niscaya orang akan memperebutkan roti ini. Ya. Mereka akan berebut siapa yang bisa menggapai roti ini terlebih dahulu. Ketika roti ini ada di tangan orang lain, maka yang lain juga akan berusaha untuk merampasnya. Ya, itu kalau 2 orang, kalau 10 orang yang merampas, maka roti ini akan menjadi serpian-serpian kecil dan hancur berserakan. Maknanya adalah nanti umat Islam akan habis, hancur berserakan Bapak Ibu sekalian. Apa bisa umat Islam hancur? Maka kita harus lihat sejarah. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini mendengar negeri Spanyol di benua Eropa. Tahukah kita Spanyol itu dulu namanya apa? Andalusia. Andalusia itu negara seperti apa? Andalusia itu negara yang di bawah naungan Islam. Selama 800 tahun Islam berjaya di benua Eropa. Ingat, di benua Eropa itu dulu mayoritas Islam Bapak Ibu sekalian. 800 tahun Andalusia berjaya di sana. Namun akhirnya umat Islam habis sehabis-habisnya. Musnah semusnah-musnahnya, hancur sehancur-hancurnya Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak heran kalau kita melihat di negeri Rusia sekalian, dulu yang Uni Soviet, ada Bapak Ibu yang pernah pergi ke Soviet, Rusia? Ada? Bapak ada pernah pergi Pak? Apa ini belum? Ke Rusia belum pernah? Sama kita Pak. Ya. Tetapi kita lihat di berita-berita, di televisi-televisi, di Rusia tuh ada tidak bangunan-bangunan yang berbentuk kubah masjid? Banyak ya? Mananya apa? Dulu Rusia itu juga banyak mayoritas Muslim. Contohnya Chechnya, Dagestan, Kirgistan, ya. Hingga setelah Uni Soviet dulu hancur karena memerangi Afghanistan, hingga akhirnya negara-negara yang dulu beragama Islam ingin memisahkan diri dari Uni Soviet. Maknanya apa? Uni Soviet, 2 negara yang terbesar kedua di dunia setelah Cina, itu dulu mayoritas beragama Islam Bapak sekalian. Tetapi Islam ketika itu habis sehabis-habisnya. Maknanya tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam akan tetap kekal. Tetapi agama Islam akan tetap kekal di bumi Allah ini. Ingat, bumi Allah ini tidak hanya benua Asia, tidak ada di benua Afrika. Islam tetap akan dijaga Allah di langit maupun di bumi. Tetapi tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam itu akan tetap berjaya, akan tetap ada. Kenapa bisa begitu? Nah, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kenapa umat Islam ini diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan? Bertanyalah salah seorang sahabat. Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya minoritas? Sampai tertindas, sampai diperangi, sampai musnah, sampai habis? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika kalian diperangi itu, jumlah kalian adalah umat yang mayoritas. Bahkan saat itu kalian mayoritas penduduk yang terbesar di negeri itu. Ya,
umat agama Islam yang terbesar di negeri itu. Maknanya apa? Di negeri itu kalian umat yang terbesar, umat yang terbanyak. Tetapi kenapa bisa musnah? Ya, apa kata Rasulullah? Kalian banyak, tetapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Bapak sekalian, contoh nih, teh talu ya, masya Allah. Contoh teh talu, Bapak Ibu sekalian. Ada air, ada buih. Mana yang lebih membahayakan air dibandingkan buih? Kalau kita tenggelam di buih, masih bisa berdiri tidak? Tenggelam di buih, masih bisa bernapas tidak? Tapi kalau tenggelam di air, bisa mati kita. Maknanya apa? Air lebih kuat dibandingkan buih. Nah, Rasulullah katakan nanti kan di akhir zaman banyaknya kalian seperti buih. Bentuknya banyak, tampaknya banyak, tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak, jumlahnya mayoritas, tapi tak berkualitas. Kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas. Jumlahnya banyak, tetapi penakut. Jumlahnya banyak, tapi penakut. Ketika itu jumlah kalian mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Lantas kata Rasulullah, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya apa? Maknanya orang-orang kafir, namanya aja orang kafir, Bapak sekalian. Orang kafir ini lebih takut kepada orang mukmin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang kafir. Jadi kalau ada orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah, pada hakikatnya dia bisa kafir, Bapak sekalian. Karena kita orang Islam hanya takut kepada Allah. Tidak kita takuti siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Siapa musuh kita, Pak? Ketika kita membaca lafaz takbiran di waktu hari raya, ada kalimat yang berbunyi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada la ilaha illallah, hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, maka orang kafir akan benci kepada kita. Orang musyrik penyembah berhala akan benci kepada kita. Bahkan orang munafik akan benci kepada kita. Pak Ibu, siapa orang munafik ini? Orang munafik ini secara lahiriah agamanya apa? Orang munafik ini secara lahiriah KTP-nya Islam, tetapi mereka benci kepada Islam. Kedok mereka Islam, tapi hati mereka hati kafir. Maka kalau tegaskan orang-orang munafik itu tempatnya asfala minan nar, di neraka yang paling bawah. Di bawah nerakanya orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi orang kafir itu pada awalnya takut kepada umat Islam, namun akhirnya orang kafir tidak ada takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak, walau umat Islam memegang tampuk kekuasaan, presidennya Islam, wakil presiden Islam, menteri-menterinya Islam, tentara-tentaranya Islam, polisi aparatnya Islam, penduduknya banyak Islam, tapi orang kafir yang sedikit tidak takut kepada umat yang mayoritas. Kenapa? Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kemudian Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam wabah penyakit yang lebih parah daripada corona. Apa itu? Wabah penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah?
cinta dunia, dan takut mati. Inilah yang menyebabkan lemahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan musnahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan hina dan tertindasnya bahkan musnahnya umat Islam. Kenapa? Karena terjangkiti penyakit al-wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, di awal hadis tadi Rasulullah menyebutkan kamu akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkanmu. Jadi hakikatnya sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang munafik Allah tegaskan dalam surat Al-Taubah ayat 32. Yuridul yutfi'u nurallahu biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Jadi orang kafir itu programnya apa? Memadamkan agama Allah. Orang kafir itu programnya memerangi agama Allah, memusnahkan agama Allah. Dan niscaya agama Allah tidak akan pernah musnah. Tetapi saya katakan tadi, tetapi dalam sebuah negeri tidak ada jaminan Islam itu akan tetap jaya apabila penduduk negeri itu lebih cinta dunia dan takut mati. Ingat Pak, program orang kafir walan tarada tadi surat At-Taubah 31, yang berikutnya surat Al-Baqarah 120, walan tarada angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sampai kalian umat Islam mengikuti tata cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Contoh Bapak Ibu sekalian. Orang Nasrani kalau memanggil umatnya beribadah dengan apa? Ibu? Orang Nasrani kalau memanggil umatnya untuk beribadah dengan apa? Dengan lonceng. Teng, teng, teng. Satu. Orang Yahudi memanggil umatnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan trompet. Orang Majusi memanggil kaumnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan api. Dan itu terjadi ketika umat Islam meniru orang Yahudi, Nasrani, Majusi ketika apa? Menyambut tahun baru Kristen, tahun baru Masehi, tahun baru Kristen. Mana ramai umat Islam merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Kristen? Mana yang ramai? Apa yang terjadi malam tahun baru? Orang Islam berkumpul di tengah kota Pekanbaru, berkumpul di tengah kota Bukit Tinggi di jam gadang. Ya, ayo tunggu. Ketika jam gadang angka jarum jamnya tepat di angka 12 malam, teng teng teng, tepat jam 12 malam, langsung wah, trompet dibuat, sudah itu kembang api tubus. Satu malam orang Islam meniru 3 agama kafir, Bapak Ibu sekalian. Yang mirisnya yang merayakan itu lebih banyak orang Islamnya dibandingkan orang kafirnya. Betul tidak? Miris kita. Setiap tahun begitu. Yang jual trompet agamanya apa? Yang beli trompet, bayangkan. Kadang ada orang tua malah ngajak anak malam tahun baru beli trompet. Ini kenapa? Karena ayahnya tidak pernah ikut pengajian. Ada jadwal pengajian di Masjid Siratul Jannah,
tak seberapa yang datang. Kenapa? Dek pencarian, dek perasaan hidup, dek cari pitih, dek karajo, dek panek. Mohon maaf Pak, kecek Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, baru di hutan hidup juo. Kok sekedar karajo, hidup jo cuma untuk cari karajo jo. Baru di kampung kami karajo juo. Begitu pula kalau anak sekedar sarjana, Pak, di kampung kami baru sarjana jo Pak. Di kampung kami Pariaman tuh di Mangguang tuh ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi barua di kampung kami sarjana Pak. Jadi nggak usah bangga mana kalau anak awak sarjana. Jangan bangga mana kalau siko banyak mahasiswa memburu sarjana. Kalau mahasiswa itu memburu sarjana, malah ke surau Abedojo Barua. Abedojo Barua. Kuliah di UIN. Kuliah di UNRI. Kos-kosan dekat masjid. Jarang berangkat ke masjid. Abedojo Barua. Sebab Barua di kampung kami sekolah aja, sekolah tinggi ilmu Barua. Di Barua Pamajik Karambia di Pariaman tuh sarjana tuh Pak S1. Tapi Barua tuh enggak pernah ke surau. Barua tuh enggak pernah mendengar pengajian sebabnya Barua. Jadi kalau ada mahasiswa malih ke surau, mahasiswa Barua. Batosar karena gaji Ustaz. Kok bukan karena gaji kok suara mik yang kareh kok. Jadi di kampung kami Piaman Pak, lah canggih-canggih Barua gini lah sarjana baru. Ya. Cuman Barua tuh enggak pernah ke surau, enggak pernah menengah gaji. Mohon maaf Pak, di Masjid Siratul Jannah kok ada wirid rutin Pak. Berapa kali seminggu? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Pengajian itu disebut santapan apa itu? Santapan rohani. Jasad kita terdiri daripada berapa unsur? Jasmani dan rohani. Supaya kita sehat, panjang umur, badan kuat, kita ngapain? Santapan apa? Santapan jasmani. Ini contohnya santapan jasmani. Ini contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Ini contoh santapan jasmani. Makan, minum, santapan jasmani. Kita sehari berapa kali makan Pak? Bangun tidur sarapan. Tengah hari makan siang. Larut malam makan malam. Belum yang tambahan. Somai, bakso, cilok, tahu. Macamlah telur gulung. Ya. Yang wajibnya saja sehari 3 kali kita makan. Supaya apa? Supaya badan sehat. Raga hidup. Ya. Nah coba untuk santapan rohani. Itu supaya apa? Supaya hati kita sehat. Cukupkah santapan rohani sebulan 2 kali? Cukup Pak? Coba kira-kira dibalik. Ngaji seminggu 3 kali, istirahat ya seminggu 3 kali, ya, dengan makan sebulan 2 kali. Kira-kira sehat nggak kita? Makan 2 bulan sekali, makan nasi, minum air sebulan 2 kali. Kira-kira badan kita gimana? Cungkring jadi mumi macam Fir'aun Pak Ibu sekalian. Nah kalau kita mengaji 2 minggu sekali, apa yang mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, maka baginya Allah kunci mati hatinya. Berawal dari apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Jadi Pak,
berkaitan tentang Al-Quran, umat manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang beriman. Orang beriman akan menerima hakikat Al-Quran sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Mereka menerima Al-Quran dengan sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Itu orang beriman. Yang kedua, orang kafir. Mereka menolak serta-merta Al-Quran ini. Yang ketiga, mereka menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka sami'na wa asaina. Apa katanya? Kami dengar dan kami lalaikan. Kami dengar, kami tahu, tapi ya Kak Haji itu tahu, kami cuma dia mengarajuan indahnya aja. Dia tahu. Orang munafik itu tahu sholat hukumnya wajib. Orang munafik itu tahu meninggalkan sholat itu dosa besar. Tapi ada lagi orang, ayah orang Islam 7 keturunan, orang Minang pula lagi, ada yang sholat seminggu sekali. Ada enggak? Mengaku orang Minang tuh buat malu orang Minang aja. Ya. Sabananya Pak, orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Mohon maaf Pak yo, bukan dengan merendahkan orang-orang yang lain dah. Terus terang Pak, yang punya falsafah adat bersendikan syarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata adat memakai. Mohon maaf, orang Melayu ada punya itu enggak? Wong Jawa enek iku ora. Enek nak wong Jawa kaya ngono. Ora enek. Ya. Orang Batak apalagi nah hadong mah. Ya. Yang punya falsafah itu cuman orang Minang. Nah, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat tadi, niscaya orang Minang lah yang paling soleh di muka bumi ini. Adat bersendikan sara, adat orang Minangkabau itu ditopang dengan sara syariat Islam. Sara basandi kitabullah. Syariat Islam itu bersumberkan daripada kitabullah Al-Quran. Sara mengatur, adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh syarak, itulah yang dipakai oleh adat orang Minangkabau. Jadi kalau orang Minangkabau beradai, orang Minang yang paham dengan syariat Islam. Dan syariat Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, syariat Islam yang pertama adalah mendirikan sholat. Semestinya tidak ada orang Minang yang meninggalkan sholat. Semestinya begitu kalau orang Minang yang beradai. Semestinya tidak ada padusi Minangkabau yang tidak berjilbab. Sebab syarak mengatur adat memakai. Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi wanita muslimah itu, orang padusi Minangkabau itu ciri-cirinya menutup aurat. Pertanyaannya, ada enggak yang keluar rumah perempuan-perempuan yang tak berjilbab yang beragama Islam? Ada enggak? Ada enggak yang padusi Minangkabau keluar rumah enggak berjilbab? Ada enggak? Jangan mengaku Islam jole, jangan mengaku Minangkabau le. Ya. Semestinya orang Minangkabau yang paling soleh di muka bumi ini. Semestinya orang Minangkabau yang meramikan masjid ini. Mohon maaf Pak, ada botol ini 2 lagi. Botol aku boleh juga. Dan saya minta tolong Buya Ardi, biar pindah Buya LCWC. Buka surat An-Nisa ayat 102. Oh Pak, kalau orang Minang beradai, maka syarak mengatur adat memakai. Syarak Minang itu bersumber dengan Al-Quran. Betul Pak? Lebih banyak orang Minang nanti bawa gini kok Pak. Ada banyak orang Minang kok. Lai alhamdulillah. Gimana kampung Pak? Gimana tuh? Baso, di baso. Orang punya mana Pak? Orang punya mana? Leya Jawa si koma. Ya, kita dengarkan syarak mengatur dari kitabullah.
surat An-Nisa surat keempat ayat 102. Ya, artinya saja. Dan apabila engkau Muhammad. Tunggu. Dan apabila engkau Muhammad. Ini Muhammad siapa maksudnya? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Siapa sahabat Nabi ini? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Berada di tengah-tengah sahabatmu. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa, Pak? Sholat apa? Sholat berjamaah. Lanjut. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat besertamu dan menyandang senjata. Itu sholat di mana, Pak? Sholat besertamu secara berjamaah dan menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat dalam kondisi perang. Pak, apa taruhan sholat di medan perang, Pak? Apa taruhannya? Taruhannya nyawa, Pak. Bisa orang akan memerangi kita menunggu kita sholat. Ketika kita sholat, ditembaklah kita, mati kita semuanya. Ya, tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Tetap di medan perang diwajibkan sholat berjamaah, tetapi diberikan keistimewaan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Kita dengarkan. Kemudian apabila mereka yang salat bersama sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, begini Pak umpamanya, Pak. Ini seumpama imam. Ini seumpama makmum di saf yang pertama. Ini seumpama makmum di saf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang tuh pakai kipas angin, pakai AC, bawa karpet, pakai baju bersih. Enggak. Di medan perang, Pak, baju perang. Ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Makmum yang saf kedua, Pak, tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Maknanya apa? Ketika yang di depan ruku, imam ruku, makmum yang di depan ruku, ini dalam kondisi sholat tetapi bersiap siaga. Ya, kalau ada serangan datang, kalau ada musuh datang, ketika sedang sholat musuh datang, maka inilah yang tampil menyerang dulu, Pak. Dalam kondisi sholat ini, ya. Kemudian bangkit imam, sami Allah liman hamidah, makmum ikut Rabbana lakal hamd. Yang ini tetap siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ulang lagi tadi. Dan apabila mereka yang sujud, dan apabila mereka yang sujud besertamu, ulang ke depan lagi sedikit. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Orang yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Maka hendaklah mereka pindah dari belakang. Hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Ini kan tadi ikut imam tadi nih. Ini imam rukuk nih, dia ikut imam.
selesai 1 rakaat, maka ini pindah ke belakang. Lantas kemudian hilang. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Ini dia, pindah ke depan. Lantas Lalu mereka salat denganmu. lalu mereka sholat denganmu. Maknanya apa? Pak, saya ulang lagi. Imam dengan makmum yang pertama sudah menyempurnakan 1 rakaat. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga belum menyempurnakan 1 rakaat maju ke depan. Bergantian menyempurnakan 1 rakaat. Allahu Akbar. Makmum ini ruku, imam tetap berdiri siap siaga. Makmum yang mundur tadi bergantian siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Begitu Pak, sarak mengatur adai memakai. Jadi semestinya orang Minangkabau yang paham jo adai, yang mengarati jo sarak, hendaknya laki-laki Minangkabau wajib menjaga sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa sebagai taruhannya. Walau di medan perang, laki-laki Minangkabau semestinya menjaga sholat berjamaah. Itu laki-laki Minangkabau yang beradai. Jadi kau beradai laki-laki Minangkabau, Pak Panuah musajiko di orang Minangkabau. Dak tamuek dia masuk orang Melayu gitu. Mohon maaf kok Pak, pamonyo Pak. Orang Minangkabau dari Mage, dari Bukit Tinggi, dari Pariaman, dari Pasisir, dari Lubuk Basuang, dari Singkara. Tumpah ruah. Di mana masjid berkumandang azan, maka orang Minang yang akan meramaikannya. Nah, kenyataannya baa kini Pak. Kini baa kenyataannya. Lai orang Minang meramian surau. Lai orang Minang meramian surau. Tadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada juga bampok di lapau. Sia tu. Hah? Orang Batak atau orang Minang? Lah tadang azan bampok jo di lapau le. Itu orang Minang yang dak baradai. Padusi Minangkabau semestinya padusi yang paling solehah di muka bumi ini. Takkan keluar rumah wanita Minangkabau tanpa menutup aurat. Tapi nyatanya gini bah, banyak wanita Minangkabau yang keluar rumah tidak menutup aurat. Betul nak? Oh Ustaz, itu kan banyak orang Jawa baik tujuannya. Orang Batak baik tujuannya. Iya orang Jawa baik tujuan. Tapi kan yang punya falsafah bantuan itu kan cuma orang Minang. Yang punya falsafah adat bersihkan sarak, sarak bersihkan kitabullah, sarak mengatari maka kan cuma orang Minang yang punya. Semestinya orang Minang itulah yang menjadikan contoh tauladan bagi kaum yang lainnya. Bukan orang Minang menjadi tungkek dan membawa rabah. Semestinya begitu Pak Ibu sekalian. Kalau di sensus lah Pak, lingkungan ini Pak. Ini desa ya Pak, desa. Kelurahan, ya. Banyak mana penduduk di kelurahan ini? Sukunya. Suku mana yang banyak Pak? Suku Minang nak? Ya enggak? Nah semestinya orang-orang laki-laki Minangkabau tuh ketika berkumandang azan, orang Minangkabau tuh datang ke surau. Itu sarak mengato kok. Sarak mengato kok Quran gua. Sarak mengato itu yang menjadi adai bagi orang Minangkabau. Lebih itu Pak. Paham apa Jambo tu nak? Ya Pak. Sarak mengato adai memakai. Oh ada mengatakan Ustaz kecil Ustaz yang lain solat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Kecil Imam Syafi'i solat berjamaah hukumnya sunat muakkad. Mah hebat Imam Syafi'i dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu nabi bukan? Imam Syafi'i nabi bukan? Bukan. Kalau bukan nabi,
Perkataannya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Nabi ada salah. Firman Allah ada salah. Allah sebutkan bahkan di medan perang. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka niscaya orang di medan perang lebih dilayakkan tidak berjamaah sholatnya. Karena nyawa taruhannya. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka orang di medan perang lebih layak untuk tidak berjamaah sholatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dijamin masuk surga, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Nah, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita? Ustadz ko, buya ko, tuangku ko, kiai ko, sia dibandingkan Nabi. Oh, dia berjanggui pasti masuk surga. Sia menjamin berjanggui pasti masuk surga. Abu Jahal berjanggui jualnya. Ya. Oh, dia berjubah serawa gantuang pasti masuk surga. Sia yang mengecek berjubah masuk surga. Pendeta punya jubah jualnya. Oh, yang berjilbab pasti masuk surga. Sia yang mengecek yang berjilbab pasti masuk surga. Biarawati berjilbab jualnya. Apalagi kini Pak Caleg di YouTube gini, ada orang pakai jilbab, sholatnya, ruku, sujud, berjilbab ya Pak. Hari ini hati-hati Pak. Kondak batu-batu mencari agama, wak bisa sase, wak kini banyak aliran sesat kini Pak Ibu sekalian. Ada yang mengzikir la ilallah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai bagaimana mungkin berzikir kok sampai mabuk? Anda pernah melihat begitu tuh? Anda enggak? Sampai lintang kukang tuh. Masya Allah. Oh, ada yang mengatakan orang soleh itu bisa menjadi imam di 5 masjid. Wah, sholat zuhur, ya umpamanya saya ini orang soleh, sholat zuhur saya mengimami di Ulaan. Nanti yang jadi imam di Masjid Agung Pekanbaru, saya juga orangnya. Nanti menjadi imam di Palestina, saya juga orangnya. Siapa orang itu? Toyol. Siapa orang-orang ulama yang bisa menjadi imam di 5 tempat? Tanya Nabi pernah enggak begitu? Pernah enggak Nabi? Siapa orang soleh ini dibandingkan Nabi? Nabi saja enggak pernah jadi imam di 4 tempat sekaligus dalam satu waktu. Nabi itu. Katanya di zaman sekarang ada yang orang soleh bisa jadi imam di 4 tempat dalam satu waktu. Siapa itu? Setan. Baca hadis bahasa sejarah, Nabi aja tidak pernah jadi imam dalam satu waktu di 4 tempat Pak Ibu sekalian. Mohon maaf para jamaah sekalian. Ambo majak mari kita beragama yang batua. Jangan kita beragama hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oh, adik kami orang Pariaman, ku adik kami. Oh, kami orang Dare, tu adik kami. Oh, kami orang Minang, ku adik kami. Oh, kami orang Jawa, begini adat kami. Tidak ada itu. Orang Jawa, orang Minang, orang Batak disatukan dengan syariat Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka Islamlah yang menyatukan kita. Jangan pula sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, karena nggak satu pengajian jadi musuh-musuhan. Jenggot sama panjang, jubah sama gantung, celana sama cingkrang, jidat sama hitam, karena ada satu pengajian, ketemu di jalan, assalamualaikum. Ada calik lu atas ke bawah, kawan apa pindah lu? Waalaikumsalam. Jaweknya masam. Nah, itu orang-orang yang mengkapling surga tuh, kelompoknya seorangnya masuk sarugonya, dek jangguiknya, dek jubahnya tuh. Sekalian. Banyak di akhir zaman orang-orang yang bantu atau memecah belah agama Allah. Ya. Ini masyaallah muslimin rahmati Allah. Oke, terima kasih. Ya, itu diantara syarat mengatur tentang sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dari hadis yang Allah sebutkan tadi, Rasulullah sebutkan tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ya, terungkaplah makar daripada orang-orang Yahudi dalam sebuah konferensi. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir menyatakan, menyebutkan apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam.
selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak, apa kata tokoh Yahudi tadi? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak. Selagi masjid kita besar atau kecil, sholat subuhnya jamaahnya tidak penuh seperti sholat Jumat, orang kafir tidak akan takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak. Contoh tuh, Israel. Berapa banyak orang Israel di dunia ini? Bahkan pada hakikatnya Israel itu tidak punya negara. Merampas negeri Palestina. Berpuluh tahun mereka bantai saudara kita di Palestina. Anak kecil, wanita hamil, orang tua, rumah sakit mereka hancurkan. Masjid mereka hancurkan. Mereka tidak gentar karena apa? Karena banyak negara-negara Islam di sekeliling Palestina itu orang yang cinta dunia dan takut mati. Pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang beragama Islam tak berani membela saudara di Palestina ketika saudaranya dizolimi. Sementara Israel, orang yang zolim dibela oleh Amerika, dibela oleh Inggris, Jerman, Prancis. Pesawatnya datang, kapalnya datang, tentaranya datang membela Israel. Nah, saudara di Palestina siapa yang membela? Nyaris tidak ada negara-negara Islam yang benar-benar membela saudara kita di Palestina. Kenapa? Orang Yahudi itu tahu mereka tidak akan takut. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin Islam hari ini yang cinta dunia dan takut mati. Jadi kenapa mereka mengukur kekuatan umat Islam dari masjid, dari jamaah subuh? Karena mereka meyakini hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? 2 sholat yang berat bagi orang munafik. Itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berat bagi orang munafik. Maka kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Orang Islam keluar tuh. Nan pampok tibo. Nan koruptor tibo. Nan agen togel guys tibo tuh. Ya. Nan hari-hari Juanjiang tibo. Hari Jumat tuh. Hari Jumat. Ya. Tetapi kalau ingin melihat orang beriman kata Buya Hamka, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang rutin datang sholat subuh, itulah orang yang beriman. Makanya lihat waktu sholat subuh, ramai enggak seperti sholat Jumat? Berapa jumlahnya yang datang sholat subuh? Dan siapa yang datang? Kebanyakan, nih Pak Ibu sekalian, ibu-ibu, bu, ibu-ibu kalau ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60 tahun, Bapak itu ya. Saya yakin menantu ibu ini akan selingkuh lagi nih. Apa seorang jawab? Aduh ibu, apa? Aduh ibu rupanya. Tampu aja. Ya. Sebab hari ini yang gaek-gaek kok yang masih surau kini yang muda-muda manya. Maya muda-muda. Yang pandeka sile, pandeka patata petiti, manya. Yang pandeka tambu tasa, dia tambu tasa dia ketabui goyang-goyang kepala. Lesolan enggak yang tambu tasa tuh? Ubili namanya. Lesolan. Caliak waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, itulah orang yang beriman dan ambil jadi menantu walau umurnya 65-70 tahun. Ya. Yakin lebih banyak pengalaman daripada menantu yang umurnya 25 tahun. Cobalah. Walau mungkin casingnya agak lain, tapi mesinnya mesin Jepang itu Pak Yusila. Tak percaya bu, coba cek. Pilih. Ya. Sebab hari ini begitu. Masjid di waktu subuh tidak diminati oleh para laki-laki. Ketahuilah, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki, Ibu, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki
adalah perjalanan ke masjid. Berapa banyak anak mahasiswa merantau ke Pekanbaru, kos di sini. Kok dari Siaknya, dari Pasir Pengarayan, dari Bagan Batu, dari Talua, kuliah di Pekanbaru, kos di sini. Pertanyaannya, berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Dari rumah, dari Talua ke Pekanbaru bisa dia kuliah, bisa dia cari rumah kos. Tapi dekat rumah kos, tidak banyak yang sanggup berangkat ke masjid. Betul enggak? Berapa banyak laki-laki bisa memburu harta mencari nafkah, banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, hujan dilampaui, panas dilalui, sampai punya lagu, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Berapa banyak paburu babi talok pai jauh-jauh, paburu babi di Pekanbaru pai ke kampuangnya ke Agam tuh. Tinggal di Pekanbaru, pai jo baburu ke Agam leh. Betul nak Pak? Tinggal di Jambi, pai baburu pai jo ke kampuang leh. Tinggal di Bengkulu, pai baburu ke kampuang jo leh. Pai juanjiang sauto juanjiang begonceng juanjiang talok bajau Jawa. Duduk di surau angin-angin lancinya. Ndak talok berangkit ke surau, anjiang. Batosar karehna ke Ustaz am tak tolong melihat. Supaya yang salah faham para jemaah sekalian, kareh bana kan Ustaz Erwin Komah. Surat ke-7. Surat ke-7 ayat 176. Kesi orang di YouTube kareh bana kaji Ustaz Erwin ko menyinggung orang jo kajinya kita dengar. Sia yang kareh sebenarnya ko. 176 ya. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kok lemah bacanya seperti apa? Anjing. Anjing itu. Atau Allah yang buat, Pak. Ulang lagi. Kalau kami menghendaki dan kalau kami menghendaki dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dari Pak, yang membuat derajat kita tinggi bukan di segala datu awak. Yang membuat derajat awak tinggi bukan di awak orang Minang dan Baradai. Yang membuat galawak tinggi bukan di awak pejabat, bukan di awak orang kayo, bukan di gubernur, bukan di anggota dewan. Yang membuat kita mulia ketika kita memahami Al-Quran. Itulah letak kemuliaan kita. Tetapi kata Allah, tapi mereka Kemudian dia melepaskan diri dari ayat sebelumnya 175, 176. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Nah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Mananya apa? Lebih banyak waktunya habis untuk urusan dunia daripada habis untuk mengkaji Al-Quran. Lebih banyak habis waktunya untuk urusan dunia. Dari rumah ke musaji bara jauhnya. Dari rumah ke musaji bara paneknya. Dari rumah ke musaji bara bipitihnya. Dakenya ke musaji. Tapi kalau pai baburu bara jauhnya. Pai baburu sia kawannya, anjing-anjingnya kawannya itu. Ya. Bapak sekalian, bahkan orang itu sanggup pergi berburu berjauh-jauh kilometer tetapi ke masjid tidak sanggup. Maka kata Allah, perumpamaannya, maka perumpamaannya seperti anjing. Tuh, perumpamanya seperti anjing kata Allah. Orang yang sanggup untuk urusan dunia kemana-mana tapi tidak sanggup ke masjid, anjing kata Allah. Ini kata Allah, Pak. Yang baca si Ardini. Ya. Tandai mukanya nih, Pak. Yang menyebut nama anjing ini beliau ini, bukan saya.
Nah, sampai Allah sebut dengan anjing, Pak. Hati-hati nih pemuda-pemuda. Kenapa kok pemuda sanggup main handphone berjam-jam, nonton bola, sanggup di lapangan, gol, tapi ke masjid subuh nggak sanggup ke masjid. Banyak pemuda-pemuda anjing sekarang ini. Ya, ini fakta hari ini. Kenapa masjid lengang? Kenapa masjid lengang? Karena banyak orang Islam hari ini bermental anjing.